03 dengan saya sendiri Rizka Nurmanasila. Eko Patrio. Elis Lastri. Fasilitator kami. Iya. Kita mau yel-yel dulu sebentar ya. Siap, kelompok 3. Dum dum tak. Dum tak. Dum dum tak. Kami dari kelompok 3, kelompok pintar dan hebat-hebat. Kami siap untuk menang. Kelompok 3. Hebat. Kami mohon izin untuk menjelaskan apa yang kami diskusikan tadi. Untuk soal yang pertama, siapa saja kelompok rentan yang ada di desa rata khususnya? Jawaban yang pertama itu adalah janda produktif. Artinya yaitu tidak bersuami tapi mampu untuk bekerja dan bisa mencari nafkahnya sendiri ya. Kemudian selanjutnya janda lansia. Janda lansia artinya janda yang tidak punya suami dan tidak mampu untuk mencari nafkah karena keterbatasan usia. Selanjutnya adalah janda cerai mati. Artinya dia dengan suaminya itu sudah beda alam ya, sudah beda dimensi. Dan selanjutnya ditinggal kerja ke luar negeri. Kebanyakan kelompok yang rentan itu ditinggal suaminya berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Jawaban selanjutnya adalah siapa saja yang kelompok yang rentan yang ada di desa Rato? Itu adalah anak yatim. Anak yatim yang salah satunya tidak punya orang tuanya, ibu ataupun ayah, sehingga anak rentan ini tidak punya keberdayaan dalam melakukan banyak hal ya, keterbatasan. Kemudian anak yatim piatu. Anak yatim piatu sangat rentan karena tidak mempunyai orang tua untuk diberdayakan oleh orang tuanya. Kemudian anak broken home, artinya anak ini mempunyai keterbatasan dan rentan akibat hubungan orang tuanya yang kurang harmonis, sehingga banyak mengakibatkan kenakalan remaja dan lain sebagainya karena tidak ada orang tua yang mengatur dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian disabilitas. Kebanyakan disabilitas itu rentan karena memiliki keterbatasan fisik untuk melakukan sesuatu hal yang dapat dilakukan oleh orang-orang pada umumnya atau orang normal ya. Tapi banyak dari desa Rato itu disabilitasnya diperdayakan dan mampu bekerja untuk kehidupannya sendiri. Lanjut, soal nomor 2, apa saja kelompok pemangku kepentingan yang ada di desa? Ya, terutama ada namanya kepala desa Rato yang memimpin dan memberikan kedudukan bagi masyarakatnya. Kemudian rinciannya adalah perangkat desa, kawan, kadus, ketua RW, ketua RT dan ketua RW. Lanjut, kelompok pemangku kepentingan yang ada di desa itu ada namanya BPD Dusun, kemudian BPD Perempuan, lanjut Karang Taruna, Pemuda Desa, dan yang selanjutnya adalah PKK atau ya Pemuda Desa Rato. Itu semua adalah pemangku kepentingan yang ada di desa Rato yang mampu memperdayakan masyarakat yang ada di desa Rato. Selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya untuk menjelaskan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar kelihatan kompak kita gantian. Jadi selanjutnya nomor 3, soalnya apa saja potensi konflik dan kekerasan yang ada di desa Rato. Jadi kelompok kami, kelompok 3 sepakat dengan jawaban pertama, minuman keras dan judi online. Jadi minuman keras ini salah satu pemicu konflik atau kekerasan yang ada di tingkatan desa atau tingkatan masyarakat. Kita bisa lihat gara-gara minuman keras remaja-remaja bisa tidak saling akur, bahkan perpecahan ditimbulkan di situ.
Terus selanjutnya judi online. Jadi maraknya judi online ini bisa mempengaruhi tingkatan pikiran, tingkatan pergaulan antar remaja itu sendiri. Terus yang selanjutnya kenakalan remaja dalam kurung narkoba atau narkotika perkelahian antar kelompok. Jadi kita bisa lihat juga kekerasan ini cukup merajalela di kalangan desa ataupun kalangan kelompok yang ada di desa Rato. Bahkan narkoba ataupun narkotika bukan hanya di desa Rato saja, melainkan sudah mendunia. Jadi ini adalah satu konflik atau permasalahan kita bersama, tidak hanya di dunia remaja saja, tetapi di kalangan semua anak-anak, orang tua, remaja, lansia sudah dipengaruhi oleh narkoba itu sendiri. Terus selanjutnya konflik antar tetangga. Nah, ini sering terjadi di kalangan desa ataupun RT, gara-gara saluran irigasi, gara-gara gok-gok yang mampet. Itu bisa menimbulkan kekerasan, bisa menimbulkan konflik antar tetangga. Contohnya gini, gomire, kerasa pulang kamu. Di Makalai dia lapang gomi, lain lapang rami, gitu. Itu sering terjadi di kalangan masyarakat, teman-teman sekalian. Dan selanjutnya KDRT. Jadi KDRT ini ditimbulkan bisa lewat judi online. Suaminya kalah judi online, pulang ke rumah istri dari sasarannya. Bahkan anak jadi sasarannya. Terus yang selanjutnya kekerasan pada anak, kekerasan fisik maupun verbal. Gara-gara judi online, gara-gara minuman keras, gara-gara narkotika bisa menimbulkan kekerasan pada anak. Kekerasan berupa fisik itu kekerasan yang bisa kita nampak atau bisa kita lihat. Terus kekerasan verbal itu kekerasan lewat mulut, ucapan kita yang kurang kenang di hati anak-anak kita gitu. Ya, ada juga tambahan gara-gara koperasi atau tagihan hutang piutang gitu. Gara-gara dia piti cawa tore. Ya. Sampai saya di air berdua baru dah gitu. Terus yang selanjutnya nomor 4, apa saja potensi kerusakan alam dan lingkungan yang ada di desa. Terus kelompok kami sepakat dengan jawaban pertama, masalah banjir. Jadi banjir ini setiap tahun di Saranto pasti nyetak ulang itu kan. Tapi semua kali air main itu dapat mata kumpul misalnya. Ya. Dan kerusakannya akibat dari banjir itu jembatan kita pernah terputus, pernah rusak gara-gara banjir. Terus rumah-rumah di bantaran sungai sampai ada yang tergusur, sampai ada yang terbawa arus juga. Terus tersemarnya lingkungan dan lain-lain. Terus yang selanjutnya kekeringan dalam kurung gagal panen. Contohnya sekarang, gitu, kita kesusahan air gara-gara kekeringan itu tadi. Terus para petani atau ibu-ibu tani susah mendapatkan air. Bahkan setiap hari, bahkan saya sendiri sebagai petani juga susah. Setiap 2 hari sekali itu kita melakukan melakukan penyiraman terhadap tanaman. Jadi kita kesusahan, mana bensin mahal, mana gas juga mahal. Jadi ini yang menimbulkan kita potensi kerusakan alam gitu. Terus yang selanjutnya gempa bumi. Dari gempa bumi ini cukup menghantui pikiran kita teman-teman sekalian. Bahkan banyak fasilitas-fasilitas yang rusak gara-gara gempa bumi. Bahkan kemarin juga kita di Saranto mengungsi di lapangan, mengungsi di persawahan akibat kerusakan alam yang diakibatkan oleh gempa bumi sendiri. Terus yang selanjutnya kerusakan hutan. Dari kerusakan hutan ini mengakibatkan banjir. Jadi contohnya di Campa, di Dobe, akibat kerusakan atau pembabatan liar itu ya beriku akibat pembabatan liar, kami kita yang di bawah ada dataran rendah ini jadi ya kayak terdampak gitu, berdampak kepada kita semua. Intinya kita ini korban sebenarnya dari dataran rendah ini diakibatkan oleh teman-teman yang ada di dataran tinggi di sana. Terus selanjutnya 5, apakah ada kelompok atau organisasi yang dipimpin oleh perempuan?
Jika belum ada organisasi seperti apa yang perlu dipimpin oleh perempuan. Yang pertama, masjid taklim. Terus yang kedua PKK, ketiga PPD, 4 posyandu, dan 5 dasa wisma. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami dari kelompok 3 memohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Billahi fisabilillah fasadul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang penutupnya kita. Ya, 1, 2, 3. Dum dum tak, dum dum tak. Kami dari kelompok 3